Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Guriatul Aula. Di video kali ini saya akan membahas mengenai adab seorang mu'rib. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih apa itu mu'rib? Nah, mu'rib itu berarti orang yang mengikrarkan Al-Quran. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yakni tentang adab seorang mu'rib. Nah, secara garis besarnya adab daripada seorang mu'rib itu ada 3. Nah, yang pertama ialah adab ilmiah wa fikriyah. Adab ilmiah wa fikriyah ini terdiri dari beberapa adab. Nah, yang pertama yaitu tentang seorang mu'rib itu harus memiliki dan menguasai bahasa Arab dan seluruh aspeknya, seperti ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof. Kemudian yang kedua, seorang mu'rib tersebut harus memiliki wawasan atau ilmu tentang Al-Quran yang nantinya itu akan diimplementasikan dengan dia itu berhati-hati atas kesalahan terhadap bacaan Al-Quran. Dan yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai sumber pokok. Dan yang ketiga, yakni menjelaskan tentang jalur qiraah yang diikrarkannya, dari ayat-ayat Al-Quran yang diikrarkannya. Lalu yang selanjutnya, adab yang harus dipenuhi oleh seorang mu'rib, yakni harus memiliki wawasan syar'i yang luas sehingga dia itu cakap dalam mengistimbatkan makna Al-Quran. Dan yang selanjutnya yakni menguasai perihal sebab perbedaan daripada mengikrar antar sesama mu'rib, seperti disebabkan karena kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Nah, adab yang kedua yakni adab talaqi wa takriri ahkam. Adab talaqi wa tahriri ahkam ini juga terdiri dari beberapa adab. Nah, yang pertama yakni amanah terhadap ilmu dan memiliki sifat tawadhu'. Jadi seorang murid itu harus amanah terhadap ilmu yang telah ia dapatkan, yang telah ia peroleh, dan kemudian memiliki sifat tawadhu. Nah, selanjutnya adabnya yakni menuntut ilmu kepada yang lebih ahli. Menuntut ilmu kepada yang lebih ahli seperti menuntut ilmu Al-Quran kepada yang ahli ilmu Al-Quran, menuntut ilmu tafsir dengan orang yang ahli ilmu tafsir, dan menuntut ilmu nahwu ataupun shorof, balaghah kepada orang yang lebih ahli agar nantinya ilmunya itu sesuai, agar nantinya juga ilmu yang didapatkannya itu mendekati kebenaran. Kemudian adab yang selanjutnya yakni memiliki perhitungan yang tepat atau yang cermat. Nah, seorang mu'rib itu juga harus memiliki perhitungan yang cermat. Kemudian adab yang selanjutnya itu juga kekuatan argumentasi yang harus dimiliki oleh seorang mu'rib dalam mengikrarkan Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya juga sistematis dalam menjelaskan ayat-ayat yang diikrarkannya. Kemudian adab yang ketiga yakni adab uslubiyah wa mustalahiyah. Adab uslubiyah wa mustalahiyah ini juga terdiri dari beberapa adab. Yang pertama, mengambil uslub yang jelas dan menghindari pemaksaan. Nah, kemudian yang kedua, mengambil mustalah yang layak ataupun yang sesuai dengan kitab. Dan yang terakhir, yakni lentur dalam mengambil mustalah atau formula pada mu'rib. Nah, itulah 3 garis besar daripada adab daripada seorang mu'rib yang semuanya itu terdiri dari beberapa hal. Nah, adab daripada seorang mu'rib ini juga ada juga syarat-syarat yang dimiliki oleh seorang mu'rib ini, tentunya harus
dilakukan sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan. Karena nantinya jika seorang murid itu berpedoman terhadap adab ataupun syarat yang telah ditentukan, akan berdampak atau akan nampak nanti hasilnya pada i'rab atas pemaknaan ayat-ayat Al-Quran yang dia lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.